Pinang dan saya Weni Afrilianti sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Kakak Haya sebagai penyampaian materi. Baiklah adik-adik, kali ini kami akan melakukan penyuluhan dengan tema menegakkan pendidikan anti korupsi sejak dini melalui ekstrakurikuler pramuka. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, penyampaian materi kepada Kak Haya kita dipersilakan. Oke, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan Kakak Nurhayati dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang menegakkan anti korupsi sejak dini melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Oke, sebelumnya ini dari sekolah mana ya? SD 01, Kak. Oh, SD 01. Ikut pramuka sebelumnya? Ikut, Kak. Bagus. Baik, kita langsung masuk ke materi. Pengertian pramuka. Pramuka adalah proses kegiatan yang menyenangkan di bawah tanggung jawab orang dewasa dengan menggunakan metode pendidikan kepramukaan. Melalui kegiatan pramuka, siswa dilatih dan dibimbing masalah perkembangan keterampilan dan nilai-nilai karakter yang baik. Tahu nggak? Di dalam pramuka ada apa aja? Nah, dalam pramuka itu terdiri dari anggota muda yaitu siswa atau siaga, penggalang, penegak, pendega, dan anggota dewasa yaitu pembimbing pramuka, pembantu pembimbing pramuka, pelatih pembina pramuka, pembimbing profesional, pamong, saka, dan instruktur saka, pemimpin saka, andalan, pembantu andalan, anggota MABI, dan staf karyawan khawatir. Fungsi ekstrakurikuler pramuka. Pendidik pramuka memiliki sebagai fungsi: 1. Pengabdian bagi anggota dewan sebagai alat pembinaan dan pengembangan generasi muda dengan bagi masyarakat. Sama di dalam pramuka itu kita banyak main game juga. Udah pada ngantuk ya? Ya, sekarang kita diri ya. Ya, ikuti kakak ya, kita tepuk pramuka dulu ya. Ya, jadi pada ngantuk. Ya, adik. Tepuk pramuka. Ya, duduk lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Prinsip dasar pramuka. Prinsip dasar pramuka adalah asas yang mendasarkan yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Prinsip dasar meliputi nilai dan norma dalam kehidupan seluruh anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka tahun 2013 pasal 8 menyebutkan prinsip dasar kepramukaan diantaranya yaitu taat kepada perintah, diberi tempat hidup dan berkembang, mengakui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, menyadari bahwa sebagian anggota masyarakat. Pada poin 1, 2, 3, dan 4 di atas prinsip dasar pramuka yang menunjukkan karakter integritas. Bagaimana pengaruh ekstrakurikuler pramuka sebagai bentuk karakter? Gerakan pramuka dapat memberi dampak positif terhadap negara dengan menyemai benih-benih calon pemimpin pramuka, dapat mengembangkan pengetahuan, minat, dan bakat serta keterampilan serta didik. Oleh sebab itu, pendidik pramuka sangat penting untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Proses penanaman nilai dan karakter pada peserta didik ini pun mampu membuat peserta didik menumbuhkan sedikit sikap disiplin dan tinggi, serta cinta tanah air yang menunjukkan untuk menegakkan sikap anti korupsi sejak dini. Kegiatan pramuka juga dapat membentuk karakter mandiri, berintegritas, dan nasionalisme. Karakter mandiri merupakan salah satu karakter pada diri siswa yang ditanamkan mampu berkembang di sekolah. Kemandirian merupakan
kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan pikiran peserta dan tindakan secara bebas, serta berusaha untuk menentukan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Sikap nasionalisme dapat dibentuk pada setiap individu sejak di bangku sekolah. Nilai karakter nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nasionalisme dianggap penting guna mencetak generasi muda yang berbudi pekerti, mencintai negara, dan taat hukum. Oke, sekian dari presentasi kakak. Ada yang ingin bertanya kepada adik-adik? Baiklah adik-adik, sekian materi yang disampaikan. Apakah adik ingin ditanyakan? Saya Kak, bertanya. Ya, kepada adik Iis, dipersilahkan. Kak Hayat, saya mau bertanya, korupsi itu apa sih? Terima kasih Hayat. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, Jadi persilahkan kepada adik Sarah. saya mau tanya Kak Hayat, kan misalnya ibu saya menyuruh saya ke kedai untuk beli garam, kemudian uang kembaliannya kembali 1.000. Nah, uang kembaliannya itu saya belikan permen. Apakah itu termasuk korupsi Kak? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Kak, saya mau nanya juga. Kak, kan saya dikasih tugas sama bu guru di sekolah. Terus di rumah yang ngerjain tugasnya itu kakak saya. Jadi itu termasuk nilai korupsi nggak? Terus kalau misalnya termasuk nilai korupsi, nilai apa ya Kak? Baiklah, ada lagi. Nggak ada Kak. Baiklah, pertanyaan-pertanyaan dari adik akan dijawabkan oleh Kak Hayat. Kepada Kak Hayat, kita persilahkan. Terima kasih adik-adik yang sudah berani bertanya. Yang pertama tadi tentang apa itu korupsi. Saya akan jawab ya. Korupsi itu sebagai tindakan tiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi itu sesuatu tindakan yang kita ambil dengan untuk menguntungkan diri kita dan merugikan orang lain. Apakah paham? Maka baik, tadi ada pertanyaan kedua, ketiga. Kak ini tolong dibacakan pertanyaan kedua, ketiganya. Baiklah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan adik Sarah ya. Jadi pertanyaannya, misalnya disuruh ibu saya beli garam ke kedai, kemudian uang kembalinya 1.000, jadi saya beli permen, apakah itu termasuk korupsi? Terus pertanyaan ketiga itu dari adik Mardiah. Kak, mau nanya, saya kan dikasih tugas sama bu guru, tapi di rumah kakak saya yang kerjain tugasnya, itu termasuk nilai-nilai korupsi nggak Kak? Itu pertanyaannya Kak Hayat. Oke, makasih Kak Weni. Oke, pertanyaan dari adik Sarah. Oke, di sini termasuk dari tindakan korupsi sejak dini adik. Selain kali itu kita harus beritahu ke orang tua dulu kalau bayar kembaliannya itu mau diberikan gula-gula atau permen. Dia tidak berbohong, berusaha untuk jujur. Apakah boleh diterima, Dek? Ya, terima kasih Kak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan dari adik Mardiah. Oke, ini termasuk dengan tindakan korupsi juga ya. Karena kamu tidak bertanggung jawab dengan tugas kamu yang diberikan oleh guru. Lain kali itu lebih baik kamu mengerjakan, boleh dibantu sama kakak. Tapi jangan semuanya ya, Dek ya. Iya Kak. Oke, apa kamu terima? Ya, terima Kak. Makasih ya Kak. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian penyuluhan kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak Haya, silakan. Foto bersama. Ya udah deh, jangan kemana-mana dulu ya, kita foto bersama. Aduh. Sebelumnya ini dari SD mana ya? Kota Pasang. Gak usah tanya SD lah. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke materi ya. Pengertian Terima kasih pada adik-adik yang berani mengajukan. Ini pertanyaan dari adik Sarah.